Sobat Anti Peluru. Pada video kali ini kami akan membahas film action horror yang baru saja dirilis di Indonesia pada bulan Desember 2021 ini, yaitu Resident Evil Welcome to Raccoon City, di mana film ini ditulis dan disutradarai oleh Johannes Robert dan mengambil kisah dari serial game Resident Evil 1 dan Resident Evil 2. Raccoon City dahulunya rumah pertama dari perusahaan farmasi terbesar di dunia, yaitu Umbrella. Umbrella kini bertransisi ke lokasi lain dan hanya menyisahkan kru dari karyawan terakhir yang tidak dapat pergi meninggalkan kota karena tidak memiliki banyak uang. Lantas bagaimana keseruan kisahnya? Pada tengah malam, di sebuah panti asuhan yang didanai oleh perusahaan farmasi terbesar di dunia, yaitu Umbrella Corporation, terlihat dua orang anak bernama Claire Redfield dan Chris Redfield. Claire yang terbangun karena melihat sesuatu sengaja membangunkan Chris, sebab terganggu oleh sesuatu itu. Setelah menelisik lebih lama, Claire melihat seseorang misterius, dan seseorang itu seolah ingin mengajaknya berinteraksi. Ia coba menjelaskan semuanya kepada Chris. Akan tetapi, Chris yang tidak melihat ada siapapun di tempat mereka menganggap Claire hanya mengigau saja. Claire yang merasa terabaikan kemudian mengikuti seorang misterius itu. Claire kemudian berinteraksi dengan seseorang itu dan melihat gelang nama seseorang itu. Ia bernama Lisa Trevor. Akan tetapi belum sempat mereka berbicara banyak, rupanya Dr. William yang menjadi seorang kepala panti asuhan itu datang dan mereka kembali diantar ke tempat tidurnya. Scene berpindah di latar tahun 1998, tepatnya pada tanggal 30 September. Di dalam sebuah truk diperlihatkan Claire yang kini telah tumbuh dewasa. Ia berencana kembali ke Raccoon City. Setelah beberapa tahun sebelumnya ia melarikan diri dari panti asuhan di kota itu. Di perjalanan mereka, si pengendara truk tidak fokus kepada jalan, melainkan ingin menggoda Claire yang menumpangi truknya. Namun tiba-tiba ternyata mereka telah menabraki seorang wanita. Dengan penuh kepanikan, si pengendara terus saja berteriak dan menyuruh Claire naik dan pergi meninggalkan wanita itu. Akan tetapi setelah berdebat beberapa saat, malah wanita yang tertabrak itu telah hilang entah kemana. Di sisi lain, anjing dari si pengendara truk keluar dan menjilati sisa-sisa darah wanita yang telah mereka tabrak tadi. Sementara di dalam kota Raccoon, kita diperlihatkan satuan kepolisian yang bernama Chief Irons, Jill Valentine, Wesker, Vickers, Richard, dan polisi pindahan baru bernama Leon Kennedy sedang berkumpul di kedai saat jam istirahat malam. Sementara dua rekan mereka yang lain bernama Marini dan Soli sedang dalam investigasi di Spencer Mansion yang merupakan bekas rumah peninggalan pencipta Umbrella Corporation, sebab memperoleh informasi jika di rumah tersebut terdapat mayat. Tak berselang lama, Claire telah sampai di rumah Chris kakaknya, dan si pengendara truk yang ingin kembali melakukan perjalanan malah tergigit oleh anjingnya sendiri yang tiba-tiba menjadi agresif seusai menjilat darah wanita yang mereka tabrak sebelumnya.
Claire kemudian bertemu Chris, yang kini telah menjadi salah satu anggota kepolisian kota. Claire ingin memberitahu sang kakak akan tujuan kepulangannya, yaitu karena mengetahui informasi tentang konspirasi perusahaan Umbrella. Claire memutarkan sebuah video singkat dari rekan online-nya yang bernama Ben Bortolucci. Ben telah lama fokus pada kecurigaannya tentang perusahaan Umbrella, dan kini perusahaan tersebut sedang dalam proses transit ke lokasi lain dan meninggalkan kota Raccoon dalam keadaan seperti kota hantu setelah masyarakat tidak begitu percaya lagi pada perusahaan tersebut. Di dalam video singkat itu, Ben menjelaskan jika saat ini sebuah antivirus milik Umbrella tak sengaja bocor dan telah menjangkiti semua orang dan malapetaka akan menghampiri kota itu. Akan tetapi, Chris tak mempercayai hal itu. Dia tahu betul tentang Claire yang terus saja mempelajari tentang sebuah konspirasi. Tak selang lama, tepat pada tengah malam, alarm kota berbunyi dan menyuruh semua warga agar tidak keluar dari rumah. Kejadian ini membuat semua satuan kepolisian segera berkumpul. Sekepergian Chris, Claire dikejutkan dengan kedatangan seorang warga yang kini kondisinya tidak lagi normal. Warga itu menyerang Claire. Beruntung Claire bisa selamat dan segera melarikan diri menggunakan motor Chris. Di kantor kepolisian kota, mereka telah berkumpul dan sedang gelisah akibat alarm peringatan yang mereka sama sekali tidak ketahui penyebabnya. Di sisi lain, kedua rekan mereka yang sedang menyidik Special Medicine belum juga kembali. Untuk itu, Chief Iron meminta mereka segera pergi mencari rekan-rekannya menggunakan helikopter. Sementara Chief rupanya diam-diam telah berkemas dan ingin meninggalkan kota tanpa sepengetahuan anggotanya. Ketika para korps kepolisian sedang bersiap, Wesker teringat akan sebuah pesan di lokernya. Kembali ia melihat sebuah pesan dan membuka lagi isi pesan itu. Rupanya isi pesan tersebut mengabari jika pada tanggal 1 Oktober, Raccoon City akan dihancurkan tepat pada pukul 6 pagi. Para korps kepolisian mendeteksi keberadaan mobil rekan-rekannya. Rupanya mobil tersebut telah dalam keadaan rusak. Setelah mereka memeriksa di dalam mobil, rekan-rekan mereka tidak ada di dalam, dan sebuah jejak memperlihatkan arah kemana rekan-rekan mereka pergi. Rupanya rekan mereka telah memasuki sebuah rumah milik Oswald Spencer. Dengan terpaksa mereka harus memasuki rumah itu. Di sisi lain, di kantor kepolisian, truk yang semula mengantar Claire kini sedang menuju tanpa arah. Rupanya si pengendara telah terinfeksi setelah tergigit anjingnya sendiri. Truk si pengendara itu kemudian terguling tepat di hadapan kantor kepolisian. Mengejutkannya, si pengendara yang masih hidup dalam keadaan terbakar lalu ingin menyerang Leon. Si pengendara akhirnya terkapar dan membuat Leon terus bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Namun Irons menghiraukannya dan segera pergi meninggalkan Leon Kennedy yang sama sekali tidak mengetahui apa-apa tentang kondisi itu. Ketika Iron telah berada di perbatasan kota, kita dapat melihat pihak keamanan dari Umbrella Corporation yang telah menggunakan perlindungan lengkap. Mereka menghalangi para warga yang ingin meninggalkan kota. Ketika keadaan semakin memburuk, pihak keamanan Umbrella segera menembaki warga sipil yang berdatangan. Beruntungnya, Iron berhasil lolos dari tembakan dan kembali ke kantor kepolisian.
Setelah Iron sampai, ia menyadari adanya sebuah gangguan yang mendekat. Ternyata yang sedang ingin menyerang Iron tidak lain adalah anjing milik pengendara truk. Anjing itu telah berubah menjadi hewan yang menakutkan. Beruntungnya Claire segera menolong. Ia kemudian menjelaskan jika mereka harus segera meninggalkan kota dan menyediakan amunisi dan persenjataan sebanyak mungkin. Akan tetapi perjalanan darat tidak dapat lagi mereka lalui, mengingat semua perbatasan telah dijaga ketat oleh pihak keamanan Umbrella. Ketika mereka sedang berkemas, tak sengaja Leon mendengar suara pertolongan dari ruang bawah tanah. Setelah ia memeriksa, ia mendapati seorang tahanan yang tidak lain adalah Ben Bortolucci, seseorang yang telah mencari kebenaran perusahaan Umbrella. Ben mengungkapkan jika semua warga Raccoon City telah diracuni secara perlahan sebagai percobaan, dan kali ini mereka akan menghancurkan kota Raccoon yang tidak memiliki arti ini lagi. Beberapa anggota polisi yang masih bertahan dan tidak terinfeksi kemungkinan memiliki daya tahan tubuh yang kuat, serta mendapat injeksi dari suntikan-suntikan tanpa mereka sadari. Kemudian Leon segera ingin membebaskan Ben. Rupanya tahanan lain yang telah terinfeksi kini berubah sepenuhnya dan menggigit Ben hingga tewas. Tahanan itu juga ingin menyerang Leon. Beruntungnya Claire segera tiba dan membunuh tahanan tersebut. Mengetahui Ben telah tewas, Claire tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kini yang harus mereka lakukan ialah segera meninggalkan kota sebelum pukul 6 pagi. Iron, Leon, dan Claire segera menuju panti asuhan yang ditinggali Claire semasa kecil. Iron mengungkapkan mengapa ia membawa mereka ke tempat itu. Panti asuhan itu memiliki akses rahasia menuju Special Mansion. Rupanya Iron mengetahui banyak tentang perusahaan Umbrella dan ia sengaja dibungkam dengan gaji yang tinggi agar tidak membongkar kekejaman Umbrella terhadap kota itu. Akan tetapi kini ia hanya diabaikan sama seperti kota dan warga lainnya. Tidak berselang lama mereka dikejutkan dengan kedatangan makhluk buas yang kemungkinan adalah sebuah hasil eksperimen dari perusahaan Umbrella. Makhluk buas itu segera menyerang mereka dan tak berselang lama mereka diselamatkan oleh sosok misterius yang ditemui Claire sebelumnya, yaitu Lisa Trevor. Meski demikian mereka, Iron harus tewas dibunuh oleh makhluk buas itu. Kemudian Lisa mengarahkan mereka ke pintu rahasia yang membawa mereka segera menuju kediaman Specker. Sementara di Specker Mansion, para kepolisian harus berurusan dengan para karyawan Umbrella yang kini menjadi zombie. Mereka telah kehilangan Ricard dan Vickers yang telah terbunuh. Sementara Wesker yang diam-diam mengetahui akses rahasia untuk meninggalkan kota telah berhasil menggiring mereka di pintu menuju ruang bawah tanah. Di sini Wesker berencana pergi seorang diri tanpa mengajak rekan-rekannya. Namun Jill Valentine tidak ingin seperti itu dan kembali pergi mencari Chris dan Ricard. Wesker yang kini di ruang bawah tanah kemudian bertemu Dr. William bersama keluarganya yang sedang mengemasi G-Virus sebelum meninggalkan kota. Terjadi aksi baku tembak yang membuat William terbunuh. Istri William yang mencoba menyelamatkan suaminya pun ikut terbunuh. Sebelum akhirnya Wesker membunuh anak dari William, ia tertembak oleh Jill yang kini tiba bersama Chris. Akan tetapi mereka tidak menyadari jika Dr. William telah tersuntik G-Virus dan mengubahnya menjadi makhluk yang mengerikan. Dr. William terus memburu mereka. Beruntungnya Claire tiba tepat waktu dan membunuh kembali Dr. William. Mereka segera menumpangi kereta untuk meninggalkan kota karena kota akan segera diledakkan dalam waktu 5 menit lagi.
Di tengah keberangkatan, kemudian kota pun runtuh. Kereta yang mereka tumpangi harus rusak di tengah jalan karena ledakan yang dahsyat. Tidak mereka sadari, rupanya Dr. William kembali hidup dan kini menyerang mereka dengan rupa yang lebih mengerikan. Akan tetapi, mereka berhasil membunuh Dr. William dengan menggunakan RPG. Kini yang tersisa hanyalah Claire Chris, Jill Valentine, Leon Kennedy, dan anak dari Dr. William. Dan film pun selesai.